Inginnya menjemput kebahagiaan, justru yang didapat itu adalah kekecewaan, kesedihan, kegelisahan, kegalauan. Mulai kebahagiaan itu harus dimulai dari hati kita sebagai sentral, pusat dari semua yang kita lakukan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza solhat, apabila segumpal daging itu baik, solha jasadu kullu, seluruh jasadnya itu akan baik. Mata dan penglihatannya akan baik, telinga dan pendengarannya akan baik, semuanya akan baik. Sangat mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, maka semua jasadnya itu juga akan rusak. Semua yang dilakukan, perilakunya akan rusak, dan sangat sulit untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Bangkai tikus yang ada di kolong itu bikin kita tidak nyaman 1 minggu. Bayangkan kalau bau busuk itu kemudian kita simpan di dalam hati kita seumur hidup, bagaimana mungkin kita bisa nyaman dan bahagia? Mari kita simpan hal-hal yang baik, yang wangi-wangi di dalam hati kita, supaya kita bisa menciptakan perilaku-perilaku yang bisa menebar keharuman, kewangian, kebahagiaan, baik diri kita sendiri maupun kepada orang. Ridho dengan apapun yang ditakdirkan Allah, saling memaafkan satu sama lain, itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang bisa kita simpan di dalam hati dan bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman kita menikah lagi, nggak usah panas. Kalau kita mampu ya silakan menikah lagi, tapi harus izin sama ibu. Karena kalau panas terus, kapan kita bisa bahagia, Bapak Ibu? Kalau dia bahagia, kita juga harus bahagia. Mengaji ini kebutuhan pokok. Dikiranya kebutuhan pokok itu hanya makan dan minum. Makan dan minum itu cuma 3 kali. Itu kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sementara kebutuhan kita terhadap ilmu itu sering dan banyak. Makanya Imam Ahmad itu, salah satu murid kesayangan dari Imam Syafi'i, itu mengatakan, sebenarnya kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih primer daripada kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Makan dan minum itu terbatas sehari semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para ustadz, wabil khusus ketua takmir bersama pengurus yang pada pagi hari ini berkenan menyambut kami rombongan Sajadah Fajar dengan sangat baik. Kita semua berdoa semoga beliau-beliau semuanya diberikan kesehatan untuk terus memakmurkan masjid yang kita sayangi ini. Yang sama-sama kita hormati juga rombongan Sajadah Fajar Bapak Haji Sugiyatno dan rekan-rekan sekalian yang hingga pagi hari ini juga tetap bersemangat untuk membangun semangat berjamaah. Berjamaah tidak hanya dalam sholat, tetapi insya Allah kita akan lanjutkan berjamaah dalam yang lain, dalam sosial, dalam ekonomi, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, mengawali tausiah singkat sebagaimana rutin dilaksanakan oleh Sajadah Fajar, saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala
karena hingga pagi ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Nikmat kesempatan, nikmat iman, semuanya kita gunakan dengan sangat baik. Pada pagi hari ini semua kita bisa sujud, bisa ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa menjadi syahadah, bisa menjadi bukti di hadapan Allah kelak bahwa kita benar-benar hambanya yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, semua kita menginginkan kebahagiaan, tak terkecuali. Tidak hanya kita yang mungkin rajin beribadah, mereka yang malas beribadah juga sama ingin kebahagiaan. Cepon reng matura terojukeun kabungaan, terojukeun kasampurnaan. Siapapun dia, apapun status sosialnya, apakah dia orang kaya atau orang miskin, apakah dia punya jabatan atau orang biasa, apakah dia yang rajin bekerja atau yang malas bekerja, semuanya ingin bahagia. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, walaupun semua kita ingin bahagia, tapi tidak semua kadang kita tahu jalan-jalan kebahagiaan itu. Bahkan tidak jarang kita menjumpai ada banyak orang yang salah langkah, inginnya menjemput kebahagiaan, justru yang didapat itu adalah kekecewaan, kesedihan, kegelisahan, kegalauan, katanya anak muda sekarang. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semua harus dimulai dari mana untuk membangun kebahagiaan itu. Karena cita-cita hidup kita baik di dunia maupun di akhirat, pada akhirnya semuanya ingin semua bahagia. Dari mana kita harus memulai kebahagiaan itu? Sekali lagi dalam waktu yang singkat ini, marilah kita bersama-sama mengaji. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk pada diri saya sendiri. Memulai kebahagiaan itu harus dimulai dari hati kita sebagai sentral, pusat dari semua yang kita lakukan. Kita mulai dengan cara menata hati. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita. Beliau bersabda, ala wa inna fil jazadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu mudghah, ada segumpal daging. Idza solhat, apabila segumpal daging itu baik, solha jasadu kullu, seluruh jasadnya itu akan baik. Mata dan penglihatannya akan baik, telinga dan pendengarannya akan baik, lesannya dan tutur katanya akan baik, tangan dan perbuatannya juga baik, kaki dan langkahnya juga akan baik. Semuanya akan baik, sangat mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, fasada jasadu kullu, maka semua jasadnya itu juga akan rusak. Mata dan penglihatannya akan rusak, telinga dan pendengarannya akan rusak, tangan dan perbuatannya akan rusak,
kaki dan langkahnya akan rusak, semua yang dilakukan perilakunya akan rusak, dan sangat sulit untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah memberikan kunci pertama untuk mendapatkan kebahagiaan itu harus dimulai dari hati. Pastikan suasana dan kondisi hati kita itu dalam kondisi yang sehat, yang siap untuk menciptakan berbagai kebahagiaan-kebahagiaan itu. Di dunia itu ada kebaikan, ada keburukan. Kalau kita berikan aroma, kebaikan itu aromanya apa Bapak Ibu? Aromanya harum, wangi. Sebaliknya keburukan itu kalau diberikan aroma, aromanya itu busuk. Oleh karena itu ada baiknya. Yang baik-baik, yang wangi-wangi itu kita simpan di dalam hati kita. Kita simpan di dalam hati kita. Jangan pernah menyimpan hal-hal yang busuk di dalam hati. Sulit kita akan mendapatkan kebahagiaan. Barangkali setiap kita pernah punya pengalaman. Saya pernah punya pengalaman. Selama bertahun-tahun saya menempati rumah yang dikolor itu, suasananya nyaman, suasananya bersih. Setiap hari kita rapikan, kita bersihkan. Sekeluarga semuanya kompak. Tapi pernah Bapak Ibu terjadi dalam 1 minggu berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Kenapa? Tercium bau busuk. Tidak diketahui sumbernya dari mana. Dicari di belakang lemari nggak ketemu. Di bawah kolong ranjang tidak ketemu. Di belakang lemari, di bawah meja nggak ketemu. Singkat cerita, dalam suatu hari kami menemukan ada belatung jatuh di kamar mandi. Ada belatung di kamar mandi. Kita bersihkan belatung itu. Keesokan harinya ternyata ditemukan lagi. Kita bersihkan lagi karena sampai di bak mandi. Bau itu tetap tidak bisa hilang. Singkat cerita ternyata ketemu sumbernya dari mana. Biasanya kalau di kamar mandi itu kan ada pelapon, di atas itu ada lubang. Setelah kita lihat ternyata di sana ada bangkai. Bangkai apa? Bangkai tikus Bapak Ibu. Bangkai tikus yang ada di kolong itu bikin kita tidak nyaman 1 minggu Bapak Ibu. Padahal di atas itu. Bayangkan kalau bau busuk itu kemudian kita simpan di dalam hati kita seumur hidup. Bagaimana mungkin kita bisa nyaman dan bahagia Bapak Ibu? Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak diri kita sendiri, termasuk diri saya sendiri. Mari kita simpan hal-hal yang baik, yang wangi-wangi di dalam hati kita. Supaya kita bisa menciptakan perilaku-perilaku yang bisa menebar keharuman, kewangian, kebahagiaan. Baik diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Apa saja itu Ustaz? Banyak yang bisa kita simpan. Kita simpan tawakal kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Zikir kepada Allah. Tawadhu, tidak sombong. Ridho dengan apapun yang ditakdirkan Allah. Husnudzon, tidak suudzon kepada orang lain. Saling memaafkan satu sama lain. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang bisa kita simpan di dalam hati dan bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam waktu yang singkat kita coba bahas satu persatu. Mudah memaafkan. Mudah memaafkan ini adalah sesuatu yang baik. Bisa kita simpan dalam hati kita, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita sudah
membudayakan itu. Apalagi kemarin kita menemukan momentum di hari raya. Semua kita saling memaafkan. Betapa bahagianya kita semua. Lama kita tidak ketemu, kita bersalaman saling memaafkan satu sama lain. Semua kita saling memaafkan. Bahkan sebelum orang lain minta maaf, kita sudah memaafkan duluan. Betapa bahagianya. Sebagaimana Rasulullah juga mencontohkan hal itu. Rasulullah itu di dalam sejarah yang seperti kita saksikan, walaupun sering dizalimi, sering diganggu, beliau tidak pernah dendam. Bahkan beliau membalasnya dengan kasih sayang. Beliau tetap bahagia. Tidak pernah dia menyimpan kesalahan dan dendam kepada orang lain. Tidak pernah tersiksa batinnya karena selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ingat Bapak Ibu bagaimana cerita seorang pengemis Yahudi yang setiap hari kerjanya woro-woro menjelek-jelekkan Rasulullah di pasar Madinah itu. Apa sikap Rasulullah? Rasulullah tetap istiqomah, menyuapinya dengan lemah lembut. Tidak pernah dia marah walaupun setiap hari dicaci maki di depan orang banyak di pasar itu. Gara-gara akhlak Rasulullah inilah kemudian sang pengemis buta yang setiap hari mencaci maki itu kemudian masuk Islam. Rasulullah mampu menciptakan kebahagiaan walaupun di tengah-tengah caci maki banyak orang. Ini bisa kita budayakan, bisa kita lakukan. Sebaliknya, batin kita, pikiran kita akan susah untuk bahagia kalau disibukkan dengan cara mengingat-ingat kesalahan orang, apalagi menyimpan dendam seumur hidup di hati kita. Karena perbedaan sedikit saja kita kemudian sulit memaafkan, dendam kepada tetangga kita, kepada saudara kita misalnya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, kata ulama itu ada 4 jenis manusia. Yang pertama, ada orang yang susah marah. Ketika marah, dia mudah memaafkan. Ini yang pertama. Saya ulangi sekali lagi. Ada orang susah marah, seandainya marah, dia mudah memaafkan. Kemudian yang kedua, ada orang yang susah marah. Ketika dia marah, sulit dia memaafkan. Kemudian yang ketiga, ada orang yang gampang marah. Ketika marah, dia mudah memaafkan. Dan yang keempat, ada orang yang gampang marah. Ketika dia marah, dia sangat sulit untuk memaafkan. Silahkan direnungkan, kita itu termasuk yang mana? Jawabannya itu sangat menentukan apakah kita bisa hidup bahagia atau sebaliknya kita selalu gelisah karena menyimpan dendam kepada orang lain. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang kedua, ridho dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Itu bikin kita bahagia. Jangan pernah suudzon kepada apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Walaupun mungkin kita menganggap pada waktu ditakdirkan kita kurang menyukainya, tetapi siapa sangka itu akan menjadi kebaikan kepada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu, yang kamu tidak sukai itu, wa huwa khairul lakum, justru itu baik bagi kamu. Mungkin saat ini kita belum menemukan kebaikan itu. Tapi siapa yang sangka suatu saat kita menyadari ternyata itu baik untuk kehidupan kita. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Siapa sangka apa yang anggap kita baik, kita sayang, kita suka itu, wa huwa syarrul lakum, justru itu sesuatu yang tidak baik. Cuman kita nggak tahu. Allah yang tahu, wa antum ta'lamun, dan kamu yang tidak tahu.
Jamaah yang berbahagia, begitu juga takdir kepada orang lain. Kita harus ridho, jangan panas. Orang lain misalnya dapat arisan, nggak usah panas. Kalau panas, bagaimana kita bisa bahagia? Tetangga kita bisa bangun rumah, nggak usah panas, ya, supaya kita tetap bahagia. Teman kita menikah lagi, nggak usah panas. Kalau kita mampu ya silakan menikah lagi, tapi harus izin sama ibu. Karena kalau panas terus, kapan kita bisa bahagia, Bapak Ibu? Nggak usah panas. Dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada orang lain, kalau dia bahagia, kita juga harus bahagia. Kita singkat saja. Kemudian berikutnya, ya, jangan sombong. Ya. Kita harus tawadhu. Semakin banyak hal yang kita peroleh, ilmunya semakin tinggi, semakin tawadhu, semakin rendah hati. Semakin kita banyak nikmat, kekayaan, kesenangan duniawi, tidak perlu sombong. Harus tetap tawadhu bersama orang lain, suka berbagi dengan orang lain. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita cantik, kita gagah, kita ganteng, tidak perlu sombong. Karena itu tidak lama. Semakin tua bukannya semakin ganteng, bukan semakin cantik. Semakin beruban, semakin mengerut, semakin kerok, Ustaz. Kulit kita. Tidak ada yang perlu kita bangga-banggakan. Kita ingat sejarah, ketika di sorga itu, semua makhluk dimuliakan, tapi ada satu penyakit sombong itu yang bikin kemudian yang awalnya dimuliakan kemudian dicap durhaka, kemudian diusir dari surga. Kenapa? Karena banyak orang tidak suka dengan kesombongan itu. Dan kesombongan itu, Bapak Ibu, menandai permusuhan abadi antar makhluk, yang namanya iblis dengan manusia anak keturunan Adam itu. Kita ingat ceritanya, wa idh qulna lil malaikati isjudu, dan ingatlah tatkala kami perintahkan kepada para malaikat itu untuk sujud sebagai tanda hormat kepada orang lain, kepada makhluk yang baru diciptakan yang namanya Adam itu. Fasajadu, semuanya hormat, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali satu yang nggak mau. Siapa? Iblis. Iblis nggak mau. Aba wastakbar, dia menolak. Wastakbar, dan dia sombong. Kesombongan inilah ya virus pertama yang bikin orang yang dulunya rukun di sorga, kemudian dia bermusuh-musuhan sampai hari ini. Apa alasannya iblis itu sombong? Ketika ditanya, Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjud id amartuk, apa sih yang menghalangimu untuk hormat, menghargai orang lain yang namanya Adam itu? Apa katanya iblis? Ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan fisikku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia itu dari tanah. Aku ini lebih gagah, lebih cantik, lebih ganteng daripada dia. Untuk apa aku menghargai dia? Kalau dalam bahasa kita kira-kira begitu. Jadi orang sombong itu salah satu cirinya adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, karena dia sarjana, karena dia berpendidikan tinggi, ilmunya merasa lebih tinggi, lebih banyak, dia merasa lebih baik. Ya, meremehkan orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas. Sulit menerima kebenaran orang lain. Apa wong itu dari anak kecil, orang biasa misalnya. Wa ghamtun nas, dan dia mudah meremehkan orang lain. Ciri-ciri orang sombong seperti itu. Dan banyak orang tidak suka dengan orang sombong. Semua kita pasti yakin tidak suka. Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita hidup dengan kesombongan?
nggak ada orang yang mau berteman, bersahabat bersama kita. Jamaah yang berbahagia, ya, sekali lagi kalau kita ingin bahagia, ayo kita simpan sikap tawadhu itu di dalam hati kita, kita cerminkan dalam perilaku keseharian kita bersama orang lain. Kemudian berikutnya, tulus, ikhlas. Kita beribadah ikhlas karena Allah. Kita sholat berjamaah di sini ikhlas karena Allah. Kita umroh, kita haji, kita bersedekah ikhlas karena Allah. Itu sangat membahagiakan Bapak Ibu sekalian. Daripada kita berharap-harap dipuja-puji orang. Iya kalau dapat, kalau nggak dapat, apa nggak kecewa? Kalau kecewa apa bisa bahagia? Tidak bisa bahagia Bapak Ibu. Makanya prinsip kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu prinsip hidup kita. Apapun yang kita lakukan, ya, ibadah kita, sholat kita, bahkan hidup dan mati kita, itu harus diniatkan ikhlas karena Allah. Jangan pernah berharap mendapatkan pujian orang lain. Saya kasih contoh. Kita yang rajin setiap tahun umroh misalnya, ya, mohon maaf ya, alhamdulillah ya. Tapi kita kan sering lihat di medsos itu, di media sosial itu, orang dengan bangganya pamer-pamer, ya, bagaimana dia beribadah setiap tahun, ya, berangkat umroh. Kemudian dia foto-foto, selfie-selfie, ya kan. Di-uploadlah itu di grup, di-uploadlah itu di FB, di IG. Ya. Awalnya dia berbahagia bisa naik haji, bisa umroh di sana. Ya. Tapi gara-gara, ya, dia mengupload yang seperti itu, kalau tujuannya memotivasi orang lain, saya kira itu sangat baik. Tapi kalau tujuannya ria, supaya dipuja-puji orang lain, ya, karena dia mungkin kaya, karena dia mungkin pengen dianggap taat begitu ya, suka beribadah ya. Iya kalau dia benar-benar dipuji orang lain, kalau dapat like, jempol dan komentar baik di FB, di IG itu. Kalau tidak dapat, apa tidak kecewa Bapak Ibu? Pasti kecewa kan? Pengennya dapat ratusan bahkan ribuan like, ternyata yang nge-like cuman beberapa orang. Pasti kecewa kan? Kalau kecewa bisa bahagia tidak? Tidak bisa bahagia Bapak Ibu. Oleh karena itu kunci ini juga penting, ya. Harus kita ikhlas dan tulus apapun yang kita lakukan. Yang berikutnya apa? Tawakal kepada Allah. Kita paham, kita memaklumi apapun yang kita ikhtiarkan itu belum tentu sepenuhnya sesuai harapan. Oleh karena itu agar kita selalu bahagia, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Supaya kita tidak stres menerima kenyataan apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu sudah berazam, ya, fatawakkal Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Apapun yang ditakdirkan Allah, insya Allah itu baik untuk kehidupan kita. Jangan mau bergantung kepada orang lain. Kalau kita ini bergantung kepada yang lain, pasti tidak bahagia Bapak Ibu. Pasti tidak bahagia. Pengen contoh? Saya kasih contoh. Saya ada tetangga, ya, awalnya sangat senang sekali jadi kepercayaannya pejabat. Bangga sekali, senang, semua kebutuhannya tercukupi. Minta apa saja dituruti. Bahkan dengan bangganya kemana-mana, ya, ya. Senang dia itu diketahui anak buahnya yang setia, orang kepercayaannya pejabat itu. Ia masih jaya-jayanya pejabat itu. Kalau sekarang sudah terjerat kasus, ditahan, ya kan? Apa dia tetap bahagia? Sekarang posang. Kepada siapa lagi dia harus bergantung? Ini contoh konkret bagaimana orang yang terlalu berlebihan menggantungkan hidupnya kepada
yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelisah, paling tidak gelisah sekian bulan karena belum dapat ganti kepada siapa dia akan melanjutkan ya, kebergantungannya itu. Ya. Ini contoh konkret bagaimana dia punya ketergantungan yang berlebihan kepada makhluk, kepada orang lain. Menjadi gelisah hidupnya. Tapi kita yang sudah terbiasa bertawakal kepada Allah, apapun yang ditakdirkan Allah, kita santai saja. Kenapa? Karena budaya kita adalah budaya bertawakal kepada Allah. Ada teman saya kemana-mana bawa jimat. Dalam satu hari lupa jimatnya nggak dibawa. Dicegat polisi, kena tilang, posang. Oh iya kok, kalau pai tak ngibeng kok kan. Coba bayangkan. Gelisah dia itu. Kita yang tidak terbiasa bawa jimat ya santai saja, iya kan? Walaupun ada polisi, siapa tahu, iya kan? Kita bisa lolos dari dari tilangan itu, iya kan? Kenapa? Karena kita terbiasa bertawakal kepada Allah, Bapak Ibu. Ini contoh. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, dan masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang bisa kita simpan dalam hati kita agar kita selalu bahagia, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi waktunya terbatas, ya, tidak bisa kita lanjutkan. Semoga kita diberikan kesempatan yang lain untuk bisa ngaji bersama, ya. Semoga semua kita sehat, ya, sehingga kita tetap punya kesempatan untuk mengaji, ya. Karena mengaji ini sekali lagi, ya, saya berkali-kali bilang mengaji ini kebutuhan pokok Bapak Ibu. Kebutuhan pokok. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadari. Dikiranya kebutuhan pokok itu hanya makan dan minum. Makan dan minum itu cuma 3 kali. Bener nggak? 3 kali Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu kaya raya, ya, berasnya berton-ton ada di gudangnya karena dia pedagang beras, ya. Iya kan? Apa pernah Bapak Ibu sehari makan 1 ton? Enggak pernah kan? Enggak pernah Bapak Ibu. Cuman 3 kali. Ya, kalau misalnya ada yang rajin makan ya ditambah 2 kali nggak apa-apa, 5 kali. Cuman 5 kali kan, walaupun berasnya banyak, walaupun makanannya banyak ada di kulkasnya. Tidak lebih. Ya. Apalagi yang sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, ya. Sudah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya kan? Itu kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sementara kebutuhan kita terhadap ilmu itu sering dan banyak Bapak Ibu. Makanya Imam Ahmad itu salah satu murid kesayangan dari Imam Syafi'i itu mengatakan, ya, sebenarnya kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih primer daripada kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Makan dan minum itu terbatas, sehari semalam cuma 3-5 kali. Sementara kebutuhan kita terhadap ilmu itu sering Bapak Ibu. Pengen bukti sebelum ditutup, tadi kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur kita butuh apa Bapak Ibu? Minimal kita butuh ilmu berdoa. Berdoa bangun tidur. Sudah hafal Bapak Ibu? Insya Allah hafal. Masa kalah sama Kompoya, ya kan? Insya Allah hafal, ya. Setelah itu masuk ke kamar mandi. Kita butuh apa lagi? Butuh soto, butuh lalapan. Kalau ada yang butuh lalapan, butuh soto, bilang sama saya. Saya antarkan besok ke rumahnya. Silakan dimakan di kamar mandi. Sekali lagi minimal kita butuh tentang doa, masuk kamar mandi. Setelah itu kita berangkat dari rumah menuju masjid ini. Butuh apa? Doa lagi. Semua yang kita lakukan di dalam masjid ini semuanya butuh ilmu Bapak Ibu. 5 menit sampai 10 menit pertama yang kita butuhkan bukan soto, bukan sate, bukan gulai, bukan lalapan, tetapi ilmu Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, ayo kita bersama-sama berjamaah, ayo kita bersama-sama berilmu. Semoga bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi kita semua. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.